Umat Islam hari ini ribut siapa yang paling benar, ribut soal amalan, ribut soal manhaj, ribut soal bid'ah. Tapi mereka lupa satu hal besar, bahwa setelah Nabi wafat, umat tidak pernah dibiarkan tanpa pemimpin. Bukan pemimpin politik, tapi pemimpin ruh. Pemimpin yang menjaga hubungan manusia dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir kajian tasawuf pada channel Pesan Bunyai tentang pentingnya ngaji ma'rifat. Bahasan kali ini tentang siapa pemimpin rohani setelah Nabi, setelah Khatamul Anbiya yang menjaga umat. Dia adalah Al-Wasilah. Pemirsa, mari kita tengok sejarah panjang agama Samawi. Kenapa Bani Israel selalu dipimpin Nabi? Hadis Rasulullah SAW mengatakan, dahulu Bani Israel diurus oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi wafat, digantikan nabi berikutnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Mengapa begitu? Karena agama itu bukan teori. Ia adalah proses rohani. Akal manusia berjalan, tetapi ruh manusia harus disambungkan. Dan tugas Nabi adalah dua, yakni membawa syariat, dan yang kedua adalah membimbing ruh manusia kepada Allah. Bani Israel masuk ketika mereka hanya pegang syariat, tapi hilang bimbingan rohani. Dalam perspektif qadim, manusia itu ada dua dimensi, yaitu jasad dan ruh. Maka agama itu juga dua dimensi, yaitu lahir dan batin. Ketika bimbingan rohani hilang, yang tersisa hanya kulit. Inilah yang terjadi pada Bani Israel. Pemirsa, ketika dihadapkan pada sebuah fakta bahwa Nabi telah berakhir, tapi bimbingan rohani tidak harus terputus. Mari kita cermati hadis berikut. Aku adalah batu bata terakhir dari bangunan para nabi. Akulah penutup para nabi. Artinya, wahyu syariat sudah selesai, tapi jalur ke langit belum selesai. Karena manusia tetap butuh dituntun menuju Allah. Manusia tetap butuh dibersihkan dari nafsu. Manusia tetap butuh dipandu agar tidak tersesat dalam ilusi dunia. Disinilah letak krisis umat hari ini. Syariat ada, tapi mursyid tidak diakui. Padahal Nabi sudah memberi jalan keluarnya. Sebagaimana kita tahu bahwa Nabi telah wafat dan muncullah para khalifah. Hal ini termaktub pada hadis, sepeninggalku akan ada khalifah-khalifah dan jumlahnya banyak. Kemudian para sahabat bertanya, apa yang engkau perintahkan kepada kami? Rasul menjawab, tunaikanlah baiat pertama dan berikutnya. Penuhilah hak mereka. Mintalah kepada Allah hak kalian. Kata khalifah. Di sini tentu bukan sebatas pada presiden, raja, atau pemimpin politik. Karena konteksnya adalah pengganti bimbingan para nabi bagi umat. Para ulama tasawuf qadim menyatakan bahwa dalam setiap zaman Allah menegakkan aulia. Para wali ini memegang wilayah ruhani. Mereka adalah khalifah ruhani yang menjaga sistem hubungan manusia dengan Allah. Inilah dasar sistem wasilah. Mengapa harus baiat? Ini pertanyaan yang amat penting, karena umat saat ini sudah melupakan, padahal baiat adalah portal pertama masuk sistem beragama. Bagaimana jika kita sudah taat beribadah tapi sesungguhnya masih di luar sistem? Sungguh tindakan yang amat berisiko. Ada sebuah hadis Rasul yang jelas, yaitu tunaikanlah baiat kepada yang pertama dan berikutnya. Baiat artinya
menyambungkan diri atau nafs kepada pemimpin rohani, mengikat hati melalui jalur qadim yang diwariskan oleh Nabi, para sahabat, ulama sufi, hingga mursyid zaman ini. Tanpa baiat, agama hanya teori, ibadah hanya gerakan tubuh, ruh tidak pernah bangun, tidak tersambung ke langit. Sering disampaikan, orang beragama tapi tidak pernah masuk akhirat. Ilmu ada, tapi ruh tidak naik. Mengapa banyak orang menolak mursyid? Karena mereka mengira agama cukup dengan akal. Padahal Nabi bersabda, Allah akan menanyai para pemimpin atas apa yang mereka pimpin. Ini bukan pemimpin akal yang tidak bisa memimpin ruh. Kemudian yang kedua, mereka menyamakan mursyid dengan guru biasa. Padahal mursyid itu pewaris ruhani Rasul. Dan yang ketiga, mereka hanya kenal ibadah lahiriah, tetapi buta dari makna qadim. Mereka sibuk berdebat benar salah, bid'ah sunnah, tapi lupa jalan menuju Allah bukan debat, tapi dibimbing. Sistem wasilah adalah jalur rohani menuju Allah. Secara ringkas, jalur wasilah meliputi Allah, kemudian Rasul, kemudian penerimanya atau transmitternya. Dahulu adalah seorang nabi, tapi nabi telah khatam. Oleh karenanya diwariskan kepada penerusnya, yakni para khalifah atau ulil amri, ulama pewaris nabi atau mursyid, atau rasulun min anfusikum. Inilah sistem koneksi rohani. Tanpa wasilah, manusia hidup dengan agama fiksi, artinya sebatas teori tanpa realitas. Nabi menutup kenabian, tapi tidak menutup bimbingan rohani. Ia membuka jalan melalui khalifah rohani, yang hari ini dikenal sebagai guru rohani atau guru mursyid. Pemirsa, persoalan umat hari ini bukan tentang kurang ilmu, tapi tidak adanya sambungan rohani. Bani Israel hancur ketika tidak lagi mengikuti nabi mereka. Umat Muhammad hancur karena meninggalkan khalifah rohani yang menggantikan fungsi nabi dalam bimbingan batin. Maka pilihannya jelas, mau hidup dalam agama kulit atau mau menempuh agama qadim yang menyambungkan ruh kepada Allah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf sekiranya banyak hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kami. Ilahi anta maksudi wa ridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.